Halo guys, video ini untuk kalian anak-anak muda masa depan bangsa Indonesia. Sik. Ada yang kurang deh. Bentar yo. Nah, ini baru mantap. Jadi guys, dalam 2 minggu, tepatnya pada tanggal 17 April 2019 nanti, Komisi Pemilihan Umum akan menyelenggarakan Pilpres 2019. Nah, apa itu Pilpres? Pilpres adalah pemilihan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Ini akan menjadi hari yang sangat penting bagi kita rakyat Republik Indonesia. Karena hari itulah kita memilih pemimpin negara kita. Dan tentunya kita harus memilih yang tepat agar negara kita bisa terus maju dan menjadi bangsa yang hebat. Untuk kali ini akan ada 2 pasang kandidat. Kandidat pertama adalah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kandidat kedua adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Nah, buat kalian yang berada di luar negeri, jangan khawatir, kalian juga bisa tetap ikut Pilpres kok. Gak perlu sampai terbang balik lagi ke Indo. Pemungutan suara di luar negeri dijadwalkan KPU lebih awal, yaitu pada tanggal 8 sampai 14 April 2019. Tapi nanti penghitungannya tetap sama, di tanggal 17 April 2019. Untuk bisa ikut nyoblos, kalian tentunya harus merupakan warga negara Indonesia. Dan kalian harus berumur 17 tahun atau lebih saat memilih. Nah, sekarang gimana caranya untuk bisa ikut Pilpres? Untuk ngecek apakah kalian sudah terdaftar, kalian bisa mengunjungi website KPU. Lalu klik pada data pemilih, input nama dan nomor induk kependudukan kalian. Dan untuk kalian yang berada di Indonesia, kalian juga bisa ke kantor KPU di tingkat kecamatan, kelurahan, atau desa dengan membawa KTP dan KK kalian. Jika nama kalian belum terdaftar, segera melapor ke petugas atau orang yang berwenang. Dan buat kalian yang berada di luar negeri, ada 3 cara buat memilih. Metode pertama, pemilih yang berada di luar negeri bisa mendatangi tempat pemungutan suara atau biasa dikenal sebagai TPS. TPS ini akan dibuka di kantor Kedutaan RI, KBRI, atau Konsulat Jenderal KJRI di masing-masing negara. Metode kedua adalah kotak suara keliling KSK atau biasa dikenal sebagai drop box. Kotak suara keliling ini akan datang ke pusat-pusat WNI. Misalnya, datang ke pabrik tempat WNI berkumpul dan mendatangi pemilih dalam jam tertentu. Dan metode ketiga adalah melakukan pemungutan suara dengan menggunakan pos. Dan melalui sistem ini, KPU akan mengirimkan surat suara kepada pemilih. Sudah juga tersediakan amplop dan prangko. Jadi pemilih tinggal mencoblos dan mengirimkannya kembali. Nah guys, sekarang bagian yang paling penting. Mengapa kita sebagai anak muda juga harus mengikuti Pilpres dan menggunakan hak suara kita? Alasan yang pertama, 5 menit untuk nasib 5 tahun ke depan. Menggunakan hak pilih itu hanya meluangkan beberapa menit waktu kita, tapi dampaknya sangatlah penting untuk 5 tahun ke depan. Karena pemimpin yang terpilih akan memimpin dan membuat kebijakan selama 1 periode kepemimpinannya, yaitu 5 tahun. Sehingga, kalau kita tidak memilih atau memilih pemimpin yang kurang baik, maka dampaknya akan dirasakan selama 5 tahun. Ingat, 5 menit waktumu untuk 5 tahun nasib kita semua. Jadi gunakanlah waktumu dengan bijak. Alasan yang kedua, belajar berdemokrasi. Sebagai anak muda, mungkin kita masih polos dan tidak minat dengan hal pemerintahan seperti ini. Namun sebagai warga negara yang telah memiliki hak suara, itu tandanya kita sudah dianggap dewasa dan dapat menentukan pilihan yang terbaik bagi kemajuan negara. Dengan ikutan nyoblos, maka kita belajar berdemokrasi dan kita peduli juga terhadap kemajuan negara kita. Alasan yang ketiga, suara anak muda menentukan dan signifikan. Indonesia sedang menikmati bonus demografi, di mana sebagian besar penduduknya adalah anak muda. Generasi milenial ini jumlahnya cukup besar, sehingga ketika suaranya ini dikumpulkan, mungkin justru bisa jadi penentu dan mengubah hasil akhir. Begitu juga sebaliknya, amat sayang jika suara yang besar ini diabaikan begitu saja. Alasan yang keempat, golput bukan solusi dan bukan pilihan. Banyak pihak yang mengatakan bahwa tidak memilih atau golput merupakan sebuah pilihan. Ini adalah persepsi yang keliru. Banyak juga yang berpikir memilih golput karena menganggap semua calon sama saja. Ini juga keliru.
Saat ini ada banyak hal di Indonesia yang mengalami kemajuan signifikan karena kepemimpinan yang baik. Hal ini karena ia dipilih oleh rakyatnya. Jadi, kepada kalian semua anak muda bangsa Indonesia yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, ayo mari kita bersama menggunakan hak pilih kita sebagai rakyat Indonesia yang peduli akan kebaikan masa depan bangsa kita.